Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad faza wa aflaha al-muttaqun. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah yang mudah-mudahan senantiasa Allah berikan taufik dan hidayahnya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari kita, tentunya kita manusia tidak lepas daripada ujian, tidak lepas daripada rasa kesedihan dan penderitaan, tergantung dari bagaimana orang yang ditimpakan akan ujian dan penderitaan itu menganggap hal tersebut. Namun alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Allah katakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah katakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, pasti tak bisa ditolak kembali, tak bisa dielakkan kembali. Dan وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, mesti akan kami uji kalian. بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ, dengan apa kita akan diuji? Sebagian rasa khawatir, sebagian rasa takut, sebagian rasa gundah, sebagian rasa gelisah. Wa naqsin minal amwal, dan diuji pula kita akan kekurangan harta. Wal anfus, kekurangan jiwa. Kita diberikan rasa sakit, diberikan penyakit, keluarga kita diberikan sakit, ada yang meninggal sebagai ujian buat kita. Wassamarat, begitu juga bahkan kita akan diuji dengan kurangnya buah-buahan, yang mana itu adalah hal yang tersier, hal yang di luar daripada kebutuhan pokok dan sekunder. Dengan itu pun kadang-kala kita mengeluh, kadang-kala kita mengadu akan kekurangan hal-hal yang tersier demikian. Allah Ta'ala tahu, maka Allah katakan wala nabluwannakum bisyai' minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi was thamarat. Kami pasti akan uji kalian dengan kekurangan hal-hal tersebut, termasuk pada hal-hal tersier dan sedemikian. Tapi apa obat daripada semua ujian tersebut supaya kita bisa enteng dalam menjalani ujian-ujian tersebut yang sudah ditetapkan, dipastikan akan datangnya kepada kita? Tidak lain tidak bukan adalah penghujung ayat tersebut, yaitu wabasyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira, karena akan bergembira orang-orang yang sabar tersebut. Maka obat dari semuanya, yang paling rendahnya, yang paling minimalnya adalah dengan kesabaran. Bagaimana anak-anak santri menghafalkan di dalam pondok pesantren suatu mahfudzat yang berbunyi as-sabru yu'inu ala kulli amalin. Kesabaran itu mesti akan menolong dari segala macam amal, dari segala macam perbuatan, kesulitan-kesulitan yang datang pada kita. Obatnya satu, kalau sudah mentok kita, sudah di ujung dari titik nadir, maka tidak lain kita tinggal bersabar saja. Bagaimana badai itu pasti berlalu, tinggal tunggu waktu, maka itu akan berlalu. Fasabru yu'inu ala kulli amal. Kesabaran itu menolong akan segala sesuatu. Maka ternyata kesabaran sendiri, apa itu kesabaran? Dikatakan dalam kitab Manazilus Sa'irin, as-sabru habsun nafsi ala jazai kaminin anisyaqqa. Kesabaran itu adalah menahan diri
dari mengadu, menahan diri dari mengeluh, dan menahan diri atau menutup diri daripada mengadu kepada orang lain, kepada makhluk Allah Ta'ala. Kita adukan segalanya hanya kepada Allah Ta'ala. Kita tahan-tahan. Tahammulul adza, menahan rasa sakit penderitaan. Itulah hakikat kesabaran. Dan sabar ini ada derajat-derajat. Adapun derajat yang pertama, ad-darajatul ula as-sabru 'anil ma'siyah. Kesabaran dari menahan diri untuk tidak bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Walaupun ini derajat paling bawah, tapi ini derajat paling fundamental. Yaitu tidaklah orang bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala kecuali dia telah membebaskan diri dari hasrat-hasrat dia ingin bermaksiat, menyabarkan diri dari hasrat-hasrat dia ingin bermaksiat, baik itu bisikan dari syaitan maupun bisikan dari sesamanya manusia yang Allah nas sendiri manusia tersebut juga termasuk daripada syaitan. Bagaimana kita baca dalam surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau Tuhan manusia dari bisikan waswas, bisikan orang, bisikan zat yang membisik, baik itu berupa jin yang tidak nampak oleh kasat mata oleh kita ataupun manusia itu sendiri. Kecenderungan kita untuk berbuat maksiat, sedang marah, judi online dan lain sebagainya, banyak sekali orang-orang di sana yang kemudian diuji oleh Allah Ta'ala dengan kecenderungan hasrat ingin mencoba, yang baru mulai bermasalah dan sebagainya. Itulah ujian, bisikan dari syaitan. Atau mungkin ditawarkan oleh temannya, dipromosikan oleh temannya, yaitu syaitan berbentuk manusia. Bagaimana kekuatan kita tidak bergeming akan bisikan-bisikan tersebut, itulah yang dinamakan dengan kesabaran. Dan kesabaran kita menahan maksiat untuk tidak ingin bermaksiat itu lebih mulia, lebih agung dibandingkan kecenderungan kita untuk berbuat pekerjaan amal-amal ibadah kesunahan sebanyak apapun. Karena mudah bagi orang untuk bisa salat duha, mudah bagi orang untuk bangun tahajud, mudah bagi orang untuk melakukan kesunahan-kesunahan lain yang tidak diwajibkan tapi disunahkan. Tapi begitu sulitnya kita untuk istiqamah, alat dawam, terus-menerus kontinu untuk bisa menahan diri kita tidak bergeming dari bisikan untuk bermaksiat. Kuncinya satu. Apatah lagi kalau bentuknya berupa waswasan jin, bisikan dari jin. Asal kita tahu kecenderungan kita untuk bermaksiat itu asalnya adalah dari syaitan, dan kita tahu anna syaitan aduwwun mubin, bahwa syaitan adalah musuh yang paling nyata buat kita, maka tidak ada yang mau menyerahkan dirinya kepada musuh. Kita wanti-wanti diri kita untuk mengakui bahwa kecenderungan kita untuk bermaksiat itu adalah bisikan setan. Kita tahu setan itu musuh kita, tak mau kita serahkan diri kita kepada musuh itu. Derajat yang kedua adalah as-sabru ala ta'ah, kesabaran kita untuk kontinu dalam ketaatan ibadah kita kepada Allah Ta'ala secara istiqamah. Bagaimana orang sekarang banyak sekali yang tertipu dengan mereka-mereka yang bermodalkan hal-hal gaib, berbicara di dalam media sosial dan sebagainya, dipromosikan hal-hal gaib yang kita tidak ketahui, lalu mereka berlagak mengetahui, diperdengarkan karomah-karomah kharikul adah, padahal bukan itu telah ukurnya. Telah ukurnya adalah al-istiqamah khairun min alfil karamah. Keistiqomahan kita dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala, kontinuitas tersebut itu lebih baik dari segala macam hal-hal ajaib yang ada. Maka Rasulullah pernah bersabda, untuk melatih kita agar istiqomah dalam melakukan sesuatu, Rasulullah ditanyakan, ayu amalin afdal, ya Rasulullah, apa sih perbuatan yang paling afdal bagi engkau? Jawab Rasulullah, madama wa in qalla, apa yang kontinu walaupun itu sedikit. Maka mulailah dengan hal-hal sedikit, kita kontinuikan itu. Sedekah setiap Jumat, sedekah setiap hari, sholat duha sehari 2 rakaat, itu kita istiqomahkan. Jangan keburu-buru banyak, tapi sedikit kita istiqomahkan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Terakhir,
Derajat selanjutnya adalah as-sabru 'alal bala, sabru fil bala. Kesabaran kita dalam ujian yang Allah timpakan kepada kita. Bagaimana? Bimulahadzati husnil jaza. Cara kita supaya sabar ditimpa ujian-ujian yang saya jadikan prolog tadi di awal adalah dengan kita memperhatikan husnil jaza, balasan baik di belakang, dan kita mengingat-ingat nikmat yang telah dahulu ada kepada kita. Maka ujian-ujian yang datang tidak berarti apa-apa karena nikmat yang telah banyak Allah berikan telah dahulu melalui kita. Terakhir saya tutup dengan suatu kisah seorang sahabat namanya Urwah bin Zubair. Beliau ketika Rasul sudah wafat hendak menuju Madinah ketemu khalifah ketika itu. Lalu di tengah perjalanan mengalami sakit kakinya, entah infeksi atau bagaimana sakit kakinya. Lalu datang ke orang yang paham akan hal tersebut, dikatakan ini harus diamputasi, ini harus dipotong. Lalu dipotonglah dia punya kaki. Dengan kesabaran diterima apa yang jadi takdir dia. Sampai kepada Madinah, didapati kabar anaknya meninggal. Bertubi-tubi dia dapat ujian. Apa jawab dia? Apa ucapan dia untuk menghibur hatinya? Dikatakan ayat Al-Quran dibacakan. Laqad laqina min safarina hadza nasaba. Sudah menimpa kita, sudah ketemu kita, sudah dihinggapi dalam perjalanan kita ini keletihan. Dia hanya ucapkan itu sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran untuk menghibur dia. Maka hadirin sekalian, dia katakan, ya Allah, kau berikan saya 4 atraf, 4 jawari, anggota badan, tangan 2, kaki 2. Kau ambil 1, kau sisakan 3. Ya Allah, kau berikan saya anak 4, kau ambil 1, kau sisakan 3. Maka betapa pemurahnya engkau. Yang kau ambil hanya sedikit dari yang banyak. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil manfaatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Qul qawli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. Alhamdulillah kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Idzaman liman jahada bihi wa kafara. أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار. أما بعد فيا عباد الله فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته قد فاز وحقها المتقون. فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسوية بقدسه. قال تعالى مخبرا تعليما بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم يا محول الأحوال حولنا إلى أحسن حال وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن